Iya, jelas Gus. Oke, siap. Mau dimulai sekarang apa gimana? Sekarang aja Gus. Oke, siap. Selamat datang materi kita Gus Muhammad Nur Iman. Selamat datang Gus. Oke, selamat datang. Kita mulai saja ya diskusi online pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, gimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harus menjaga kesehatan, berpikir positif, dan tetap di rumah aja. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti diskusi online ini adalah keputusan yang tepat, karena walaupun kita tetap di rumah aja, tapi kita tetap bisa belajar online. Semoga dapat memberikan manfaat untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Assalamualaikum Gus. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi online dengan tema Kenapa Mencari Ilmu di Negara Orang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Maya Anika sebagai moderator dan rekan di samping saya bernama Silviana Salsabila sebagai notulen. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti diskusi online. Yang tak lupa pula yang kami hormati Gus Muhammad Nur Iman, pemateri kita yang sangat luar biasa, yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi diskusi online pada malam hari ini. Sebelum masuk pada acara inti, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, moderator membuka diskusi online, perkenalan diri, dan menyampaikan CV pemateri. Yang kedua, pemateri akan menyampaikan materi sampai dengan waktu yang dicukupkan. Yang ketiga, mekanisme sesi tanya-jawab akan dibacakan oleh Silviana Salsabila setelah pemaparan materi selesai. Yang keempat, closing statement dari pemateri atau moderator. Untuk acara selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama, sebelumnya barangkali ada yang mau mencatat nomor teleponnya. Yang pertama, nama Muhammad Nur Iman. Tempat tanggal lahir Tegal 26 Oktober 1998. Alamat Jalan Pesantren nomor 10 Bandarsari, Putri Tegal. Nomor handphone 2011 487 83488. Saya ulangi ya, 201 148 783 488. Riwayat
Kairo, Mesir. Riwayat organisasi, Ketua OSIS SMP, Ketua Pendidikan ISFU Buyangan, aktivis kajian keilmuan Islam. Said Akil Sirot Center Mesir. Moto hidup beliau, siapapun jika tidak berkreativitas, maka dia menjadi beban di alam dunia ini. Tepuk tangan untuk pemateri kita. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi diskusi online pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menyempatkan dirinya untuk mau berdialektika. Karena memang berdialektika ini sangat penting, saya rasa, bagi kehidupan kita sekarang. Kita nggak boleh hanya taklid semata saja terhadap Islam atau terhadap adat kita sendiri. Justru kita sekarang perlu adanya dialektika antara beberapa agamawan dan beberapa budayawan, sehingga nanti pemikiran kita itu akan bisa menghasilkan atau bisa menembus ke semua negara. Ini yang penting. Kemudian yang saya hormati juga Ketua IMT GAL Muhammad Sugeng, dan juga teman-teman Mbak Moderator, Mbak Silviana, Mbak Maya dan Mbak Silviana. Mbak Silviana sebagai notulen ya, notulen. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara diskusi online ini, sehingga niat kami bukan untuk sombong atau bukan untuk ria, tapi hanya sebagai pemicu semangat kita agar kenapa kita harus menuntut ilmu sampai ke negeri orang. Padahal yang kita tahu di dalam Indonesia pun banyak kiai-kiai atau pesantren yang lebih khos atau lebih karismatik. Tapi yang jadi mengganjal, kenapa orang-orang lebih suka ke luar negeri. Jadi sebelum saya akan membahas bagaimana perkembangan Al-Azhar, terus bagaimana Al-Azhar bisa membawakan alumninya yang bisa berpengaruh di dalam Barat, ini yang sangat penting nanti yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaan yang mungkin sebelum kenapa saya ingin masuk ke Mesir, kemudian kenapa saya ingin samudra keilmuan di Mesir, ini yang nanti yang mungkin bisa ditiru atau bisa dicatat oleh teman-teman. Nah, Al-Azhar itu memang ketika awal berdiri Al-Azhar itu menganut paham Syiah. Memang penganut paham Syiah. Karena apa? Karena yang awal membangun Al-Azhar adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini menganut paham Syiah. Sehingga kalau orang-orang sering menghujat Al-Azhar bahwa Al-Azhar itu Syiah, Al-Azhar itu liberal, Al-Azhar itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya memang awal Al-Azhar adalah paham Syiah. Memang kita terima itu. Tapi kemudian memang corak peradaban Islam kita dulu kan adanya penguasaan. Ya, penguasaan. Nah, kerajaan yang ingin menguasai, kerajaan yang ingin menaklukkan sebuah kota, sebuah negara, pasti akan dibangun adalah masjid. Karena masjid adalah untuk berkumpulnya orang, dan itu menjadi kos dari Islam. Contoh, ketika Nabi Muhammad di Madinah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad adalah membangun masjid. Kemudian ketika
Tetapi Amr bin As datang ke Mesir, apa yang dibangun? Masjid. Sekarang dikenal sebagai Masjid Amr bin As. Kemudian ada lagi Masjid Ibnu Tulun. Amr bin As dan Ibnu Tulun itu adalah masjid yang menganut paham Syiah. Nah, Fatimiyah, dinasti Fatimiyah ini atau Mesir ini ketika masih kosong itu datang dulu oleh Amr bin As. Datang dulu Amr bin As, kemudian beliau membangun masjid yang sangat megah. Sekarang itu masjidnya sangat jadikan museum. Bahkan sekarang sudah sudah dilindungi oleh negara. Kemudian setelah Amr bin As datang, dinasti Fatimiyah ini datang dan ingin merebut kekuasaan dari Amr bin As itu. Tapi setelah itu dinasti Fatimiyah membangun masjid di kota tengah-tengah Kairo, atau kita ya kalau di Indonesia itu Jakarta, sebagai kota peradaban Jakarta. Nah, kemudian di Kairo ini beliau membangun masjid dan itu memang digunakan untuk kepentingan politik. Jadi Al-Azhar itu didirikan, dibangun bukan untuk agama. Itu menarik. Kenapa? Untuk politik. Al-Azhar didirikan untuk politik, bukan untuk sebab agama atau sebab untuk untuk mengajarkan Islam atau mengajarkan apa, bukan. Al-Azhar didirikan untuk mengumpulkan orang agar orang itu percaya terhadap dinasti Fatimiyah. Untuk membangun kepercayaan itu, kemudian apa? Kemudian bisa menguasai di kota Kairo. Itu muasal Al-Azhar yang menurut saya sangat penting. Jadi Al-Azhar itu bukan didirikan sebab agama, bukan. Al-Azhar didirikan oleh politik. Kemudian Al-Azhar dulu itu bernama Masjid Qahirah. Jadi Al-Azhar itu sebelum itu bernama Masjid Qahirah. Masjid Qahirah itu masjid yang dibangun oleh Bani Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah. Nah, dibangun itu kemudian mengumpulkan beberapa orang, mengajarkan. Di situ dibuat semacam taklim, semacam pengajian, kajian itu, semacam kajian tapi menganut paham Syiah. Terus, nah, apa sih yang diajarkan oleh paham Syiah itu? Yang paling bisa diterima oleh semua masyarakat adalah di fikih Syiah. Karena kita nggak bisa melabui bahwa fikih sangat penting. Urgensitas fikih ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Makanya di situ dimasuki fikih Syiah. Terus di dinasti Fatimiyah. Kemudian siapa orang yang mengajar di Al-Azhar? Siapa? Itu Muhammad bin yang mengajar fikih Syiah. Nah, sebenarnya Al-Azhar ini pun mempunyai mau mirip dengan peradaban kita yang di Indonesia. Cuman saya saja peradaban di Indonesia itu selalu dangkal dan selalu menyalahkan, selalu tidak mau menerima satu sama lain. Itu yang bikin kita tidak maju-maju, bikin kita tidak mempunyai keluasan dalam berpikir. Atas setelah Al-Azhar